This warship now joins the fleet as a symbol of Indonesia's resolve to safeguard its maritime interests and contribute to the... Belakangan ini, satu komentar dari netizen Vietnam ramai beredar di ruang diskusi militer. Bukan kritik teknis biasa, melainkan tuduhan keras terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia dituding menipu rakyat, berutang dan mencicil hanya untuk mengimpor lambung kapal tua dari Italia. PPA Brawijaya disebut kapal patroli kosong, dicat ulang agar terlihat canggih, bahkan disamakan fungsinya dengan kapal pengangkut bensin. Ini bukan pernyataan pemerintah Vietnam. Indonesia dan Vietnam tetap negara sahabat dan mitra ASEAN. Namun komentar ini menarik dibedah, karena menyerang langsung simbol penting kekuatan laut Indonesia. Dan pertanyaannya sederhana, benarkah PPA Brawijaya hanya kapal kosong seperti yang dituduhkan? Pola narasi netizen Vietnam. Jika dicermati, komentar tersebut tidak dibangun dari analisis tempur atau data operasional. Narasinya emosional, panjang, dan penuh asumsi. Indonesia digambarkan sebagai negara yang mudah dibohongi. Rakyatnya dianggap tidak paham militer, dan setiap pencapaian dipelintir sebagai propaganda. Pola seperti ini sering muncul ketika satu negara mulai bergerak lebih cepat dari ekspektasi kawasan. Alih-alih membantah dengan data, narasi diarahkan untuk merusak kepercayaan publik, dan PPA Brawijaya dijadikan sasaran utama karena ia terlihat, nyata, dan mudah diserang lewat opini. Benarkah PPA Brawijaya Class kosong? PPA Brawijaya Class bukan OPV kosong dan bukan kapal tua. Ini adalah Pattugliatore Polivalente d'Altura, kapal multirole generasi baru buatan Fincantieri Italia, galangan yang membangun kapal perang Eropa modern. Indonesia mengakuisisi 2 unit, KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 melalui pengambil alihan slot produksi. Artinya, Indonesia tidak membeli bangkai kapal, tetapi masuk ke jalur produksi kapal modern yang masih relevan puluhan tahun ke depan. PPA dirancang untuk laut terbuka, operasi panjang, dan tekanan tinggi. Karakteristik yang sangat cocok dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan besar. Kenapa dianggap kapal kosong? Karena banyak orang menilai kapal perang dari seberapa sering ia menembak. Padahal dalam doktrin laut modern, kapal paling efektif adalah kapal yang tidak perlu menembak. PPA membawa sistem senjata lengkap, tetapi kekuatan utamanya bukan pada agresi, melainkan kehadiran. Kapal ini hadir lama, stabil, dan cukup kuat untuk membuat pihak lain berpikir 2 kali sebelum bertindak. Inilah sebabnya PPA terlihat tenang. Dan justru ketenangan inilah yang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Salah kaprah soal kapal bensin. Menyamakan PPA dengan kapal pengangkut bensin menunjukkan kegagalan memahami peran kapal multirole. PPA memang memiliki endurance tinggi, jarak jelajah jauh, dan kemampuan menopang operasi berhari-hari. Namun semua itu bukan ciri kapal logistik, melainkan ciri kapal pengendali wilayah laut. Di perairan Indonesia yang luas dan tersebar, kapal yang harus sering kembali ke pangkalan justru tidak efektif. PPA dibuat untuk mengisi celah ini. Standar ganda dalam melihat alutsista. Narasi kapal bekas sering muncul setiap kali Indonesia melakukan lompatan kemampuan. Padahal banyak negara di kawasan masih mengandalkan kapal era Perang Dingin yang dimodernisasi. Modernisasi memang sah dan efektif. Namun menjadi tidak objektif ketika platform lama dipakai untuk meremehkan desain kapal generasi baru. Ini bukan soal siapa lebih hebat, ini soal siapa yang sudah melangkah ke fase berikutnya. Soal utang dan cicilan. Realitas global. Tudingan soal utang dan cicilan juga dibangun tanpa konteks global. Hampir semua negara membiayai alutsista strategis melalui skema jangka panjang. Perbedaannya terletak pada hasil. Indonesia tidak hanya membeli kapal, tetapi mengubah struktur kekuatan lautnya secara bertahap dan terencana. Langkah ini bukan tanpa risiko, tetapi menunjukkan arah yang jelas. Kenapa Indonesia jadi sasaran? Alasannya jelas, karena Indonesia sedang naik kelas. Dalam 1 dekade, Indonesia membangun KCR, OPV, fregat, kapal selam, hingga kini hadir PPA. Semua dilakukan sambil tetap membangun kemampuan industri dalam negeri. Hinaan soal IQ rendah justru muncul ketika hasilnya mulai terlihat. Dalam dunia militer, negara yang stagnan jarang diserang lewat opini.
Komentar netizen Vietnam itu memang merendahkan. Namun di balik emosi tersebut, terselip satu pengakuan tidak langsung. Indonesia kini diperhatikan. Indonesia mulai dibandingkan. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kekuatan pinggiran. PPA Brawijaya Class bukan kapal bensin, bukan kapal kosong. Ia adalah simbol bahwa Indonesia telah masuk fase baru, menguasai laut tanpa perlu memicu perang. Dan dalam strategi militer modern, itulah bentuk kekuatan yang paling ditakuti.